Kita dulu mesti setel video ya Iya. untuk lihat skill-skill bagus. Dan lihat dari namanya juga sangat panjang-panjang sekali. Betul. Ada Brilian Nagita, Dwiki Aldama, Miftahul Husain Rahmatullah, Amiruddin Bagus Kafi Al Fikri. Memang berdasarkan penelitian nama orang Indonesia semakin tahun semakin panjang, Bung. Dari Indonesia kembali. Kali ini tekanan melalui pergerakan Hamzah Lestaluhu. Hamzah Lestaluhu, umpan crossing tadi maksudnya ke kanan. Di area pertahanan dari Singapura, jatuh kembali di kaki pemain Indonesia. Oh, Valentino tadi gagal memberikan umpan. Miftahul Husain Rahmatullah coba melewati Liba Valentino. Brilian Nagita dibuang jauh ke depan. Setengah lapangan nampaknya pemain Singapura dikurung oleh Indonesia. Betul sekali. Liba Valentino tarik bola ke belakang. Reza Fauzan, masih Reza Fauzan, langsung ke depan Reza Fauzan yang dituju adalah kita lihat sendirian. Oh, lagi-lagi kurang beruntung Indonesia. Lagi-lagi Amiruddin Bagus Kafi Al Fikri gagal memanfaatkan peluang yang sudah di depan mata. Peluang emas bercampur hitam permata, bertahtakan berlian, disia-siakan dan hanya jadi lumpur saja, Bung. Betul. Dan kita lihat bagaimana covering yang dilakukan oleh Dylan Christopher ya. Iya. Kiper dari Singapura ini cukup bagus. Ini yang menggagalkan peluang emas tadi. Luar biasa penampilan Garuda Asia ini. Timnas U16 yang mendapatkan julukan Garuda Asia. Tampil luar biasa sejauh 11 menit ini meskipun belum ada gol yang tercipta. Tekan dari Singapura mampu dihentikan dengan sangat baik oleh bek kanan kita, bek kanan muda Amiruddin Bagas Kafa Ariski. Iya, kita tertarik sekali melihat bagaimana variasi-variasi serangan ya dari semua lini. Hidup sekali, saya pikir hanya tinggal masalah finishing touch saja. Ada sekitar 3 sampai 4 peluang Ya, yang masih belum bisa jadi gol. sangat menjanjikan sebenarnya penampilan dari timnas Indonesia muda ini Garuda Asia. Di bawah asuhan pelatih Fahri Husaini, pelatih yang zaman dia bermain adalah gelandang paling energik, Betul. gelandang terbaik yang pernah kita miliki. Singapura mulai menekan, mulai melepaskan diri dari tekanan dari Indonesia yang dari menit pertama sampai menit ke-12 ini terus bertubi-tubi mengurung pertahanan mereka, memberikan tekanan, memberikan ancaman. Coba membangun serangan, Singapura gagal di kaki pemain bernomong punggung 17 Ham Lestaluhu. Ini serangan dari Indonesia, Miftahul Husain Rahmatullah digagalkan ia. Kembali gagal Indonesia. Kali ini mulai enjoy para pemain Singapura untuk memberikan tekanan, untuk membangun serangan, untuk memulai permainan mereka dari belakang. Digagalkan kembali. Cukup baik. Hamzah Lestaluhu, umpan terobosan dia. Masih ada seorang, kita lihat tendangan dari Alsyah Rizky masih jauh dari sasaran meskipun tadi set play yang dilakukan oleh 3 pemain Hamzah Lestaluhu, Alsyah Rizky dan Brilian Nagita cukup baik. Betul. Ya, saya pikir ada baiknya jika dia sedikit mendorong 2 kali ya untuk mendekati gawang sebelum melakukan cutback ataupun shoot. Luar biasa Indonesia kembali menekan. 1-2 cukup baik. Oh, digagalkan kembali. Masih ada Nagita. Kita lihat menekan di sana. Liba Valentino atau siapakah di sana yang mencoba memotong pergerakan yang sangat baik dari seorang Miftahul Husain Rahmatullah, dan tendangan penjuru tentunya untuk Indonesia. Tendangan penjuru yang ketiga didapatkan Indonesia di babak yang pertama yang baru saja berjalan 13 menit lamanya. Ya, dan kita sudah lihat bagaimana kepanikan di wajah-wajah para pemain Singapura ya. Sejauh ini ada 2 corner yang dilepaskan Indonesia. Ini dia satu kesempatan namun sayang. Tandukan dari Brilian tadi jauh dari sasaran. Ya, ini dia Brilian, seorang gelandang serang attacking midfield ini dimiliki oleh Indonesia. Berduet dia di depan bersama dengan Kartika Widayanto Putro dan Hamzah Lestaluhu. Betul. Iya, ini agak sedikit beda ya. Tadi kita lihat bagaimana timnas U22
di 3 gelandangnya rata-rata gelandang pekerja keras ya. Betul sekali. Tapi kalau di sini Stylish. 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang serang ya. Betul sekali. Brilian tadi, gagal untuk melewati karena dihentikan pergerakannya oleh pemain Singapura. Ini dia. Oh, handsball nampaknya. Muhammad Batullah bin Rahmat dari Singapura. Dan bebas untuk Indonesia. Bola akan dihadapi Brilian Nagita Dwiki Aldama. Gelandang serang diberikan Indonesia bersama dengan seorang Hamzah Lestaluhu, dan meninggalkan gelandang pertama bernama Kartika Vedayanto Putra. Brilian langsung ke depan. Kita lihat pelanggaran kepada penjaga gawang Dylan Christopher. Kita ketahui bersama bahwasanya Singapura adalah penghasil penjaga gawang terbaik di Asia Tenggara, Bung. Betul sekali. Ya, banyak sekali ya, salah satunya sempat di Indonesia ya. Iya. Iya, dan ini memang kedua tim sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia, Piala AFF U15 ya, Ya. Juli mendatang. Indonesia satu grup dengan Australia, Thailand. Sementara dan juga kebetulan satu grup dengan Singapura ya. Ya. Saya tertarik di sini dengan permainan seorang Hamzah Lestaluhu, Bung. Cukup tenang penampilannya. Betul. Pemain asal Tulehu, Ya. saya prediksi seperti itu. Dengan ada nama belakang yang sangat identik sekali dengan seorang Rapid Lestaluhu, Ramdhani Lestaluhu, Abdul Lestaluhu, yang memang keempatnya berasal dari Tulehu dan desa yang menghasilkan banyak pemain-pemain Betul. nasional. Betul. Dan ini kita lihat bagaimana seorang coach Fahri Husaini ini. seorang playmaker juga ya di eranya. Ya. Meninggalkan lapangan sudah. Bola tadi yang coba di set play oleh Liba Valentino. Im Wahyusya. Cukup banyak sekali kita lihat bagaimana penonton yang hadir memadati Stadion Wibawa Mukti. Ini menandakan bahwasanya antusiasme kerinduan akan tim nasional, dan Anyus TV spesial menyajikan 5 jam nonstop penampilan dari 2 timnas beda usia. Setelah sebelumnya tim nasional senior kita mampu melibas tuan rumah Kamboja dengan skor 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Irfan Bahdim dan Yan Zola Nasrullah. Dan kali ini timnas muda kita Garuda Asia menghadapi Singapura. Berbahaya di sana. Kita lihat sundulan kepala dari Chuo Sikos Vasilios Mingshun. Masih bisa dihentikan, ditangkap dengan baik oleh Ahlus Ziki Fikri. Ya, kita lihat sebuah umpan yang sangat bagus ya, berada di blind side para pemain belakang kita. Untungnya masih ada Ahlus Zikri Fikri. Kita lihat untung 2 kali dalam 2 tempo kali. 1 menit kurang. 1 menit ya, betul. Sangat berbahaya, dan dari orang yang sama ya, dari Ya. pemain yang sama. Chuo Sikos Vasilios Mingshun untuk nama lengkapnya. Sangat banyak sekali namanya. Cukup baik tadi bagaimana blocking yang dilakukan oleh Muhammad Reza Fauzan untuk menghentikan sebuah sepakan dari striker Singapura Chuo Sikos Vasilios Mingshun. Dan penjul bola akan dihadapi oleh Danis Kayung, putra asli dari Azan. Danis Kayun langsung ke depan, mampu digagalkan oleh pemain Indonesia. Dicuri tadi. Kali ini serangan dari Indonesia. Aisyah Rizky, masih Aisyah Rizky, cukup gesit dia. Oh, umpan yang tidak terlalu baik tadi, namun kali ini masih bisa dihentikan dengan sangat baik oleh Amiruddin. Masih Amiruddin gagal dia untuk melewati. Dan kita lihat menghentikan bola saja Amiruddin, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Dilakukan sudah ke sana. Amiruddin kembali kuasai bola. Amiruddin crossing ke depan, bebas dari 3 pemain menghadapi bola. Namun saya terlihat tadi berebutan para pemain kita. Cutback. Kita lihat kembali Indonesia menekan. Gagal dan dihentikan dengan sangat mudah oleh barisan belakang dari Singapura. Mulai menurun bagaimana Indonesia yang di awal tadi sempat menguasai bola. Kali ini mulai ada peran dari Singapura. Cukup baik.
Lestaluhu. Gaya passing yang mengingatkan saya pada seorang Ronaldinho. Umpan ke belakang cukup baik. Kita lihat di sana. Bebas kita. Peluang 99,99% yang seharusnya menjadi gol disia-siakan begitu saja oleh brilian kita Dwiki Aldama. Kita lihat gawang kosong pelotong dan sebuah blok yang sangat luar biasa dilakukan oleh Muhammad Rian bin Sanizal dan membuat skor tidak berubah. Masih 0-0. Indonesia dua kali menemukan peluang emas bercampur intan permata bertatakan brilian namun digagalkan oleh barisan belakang dari Singapura. Ya, tadi kita lihat brilian sebetulnya sudah bagus dia melakukan capping bola ke sebelah kiri ya, tapi sayang dribblenya terlalu kencang, terlalu jauh. Sehingga saat dia melakukan pressing sudah bisa diblok oleh pemain lawan. Betul sekali Bung Ais. Kembali Indonesia. Upaya crossing yang dicoba dilakukan oleh Alsyah Rizky masih bisa diblok oleh pemain dari Singapura. Kita nantikan apakah tendangan penjuru ini yang dieksekusi oleh Hamzah Lestaluhu akan mampu membuahkan gol. Hamzah Lestaluhu sudah lakukan dia. Kita lihat sundulan pidana. Kali ini masih bisa membuat Singapura tenang karena sundulan kepala yang dilakukan oleh Muhammad Reza Fauzan masih melambung jauh tinggi di angkasa. Iya, saya mencatat ada 5 peluang ya, dan 2 diantaranya sangat emas sekali, namun sayang belum ada yang berbuah gol. Coba tadi sebuah clearance dilakukan oleh pemain belakang dari Singapura Muhammad Irfan bin Roslan. Indonesia kali ini kita lihat bagaimana stadion Bebak Mukti cukup banyak dihadiri oleh para penonton yang mungkin baru saja selesai sholat tarawih, Bu. Betul sekali. Mungkin tidak jauh dari masjid ya. Betul sekali. Umpan ke tengah cukup baik. Aisyah Rizky. Amiruddin gagal dia. Singapura kali ini. Umpan terobosan. Mudah sekali dipatahkan tadi oleh pemain belakang kita. Umpan yang tidak jelas tadi dilakukan oleh Iman Hakim Ibrahim. Indonesia dari sisi kiri. Kali ini Liba Valentino. Kepada Kapten Kartika Widayanto. Hamzah Lestaluhu. Ke depan langsung Hamzah Lestaluhu maksudnya kepada Amiruddin. Aisyah Rizky. Aisyah Rizky cukup baik penampilannya. Umpan di sana Hamzah Lestaluhu, umpan sangat baik. Kita lihat di sana, lebih dekat dan lebih lekat kepada pelukan penjaga gawang dia Christopher Gon Sian Chut. Melengkap penjaga gawang dari Singapura. Ya, kita lihat beberapa kali bagaimana Hamzah Lestaluhu yang memberikan umpan-umpan chip yang sangat brilian menurut saya. Dan yang patut diberikan catatan, Bung, bahwasanya bek kanan bernomor 2 Amiruddin Bagas Kahfa Ariski itu adalah saudara kembar dari Amiruddin Bagus Kahfi Afikri, Bung. Betul sekali. 2 Amiruddin ya. 2 Amiruddin. 2 saudara kembar berada dalam satu tim. Luar biasa Indonesia. Iya. Sebuah energi baru yang ada di timnas ini, Bung. Betul, mengingatkan kita di Belanda dulu ya. Frank dan Ronald de Boer. Aisyah Rizky. Jauh ke depan, bebas di sana kita lihat. Namun sayang sekali, kembali pula didapatkan oleh Miftahul Hussein. Miftahul Hussein, briliannya kita Dwiki Aldama. Gol, membuat skor untuk Indonesia U16 unggul atas Singapura dengan skor sebesar 1-0 lewat gol yang cukup jauh, gol dari jarak yang cukup jauh dan merubah skor jadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia U16 Garuda Asia. Iya, cukup jenius, cukup berani apa yang dilakukan oleh brilian, dan juga kita lihat bagaimana Dylan Christopher ya salah mengantisipasi, dia tidak sangka akan di-shoot oleh brilian, dan kita lihat bagaimana seorang brilian tahan sekali dan shoot dengan kaki kanan. Ini gol ketiga brilian untuk tim nasional U16. Sebelumnya 2 gol dicetak oleh dirinya saat menghadapi Filipina. Dan kita lihat ada sedikit water break nampaknya karena hampir sebagian besar
pemain dari timnas U16 ini masih melaksanakan ibadah Betul. puasa, Bung. Betul sekali, luar biasanya Luar ya. biasa. Memang dalam 3 bulan ini dan saat memasuki bulan puasa mereka tetap latihan. Betul Hanya sekali. porsinya yang dikurangi. Saat ini mereka latihan hanya di sore hari ya menjelang berbuka puasa. Ada sedikit masalah nampaknya di sana dengan Miftahul Hussein Rahmatullah dari gestur yang ditunjukkan oleh Sausan Santanpur, physical coach dari Indonesia. Nampak Miftahul Hussein Rahmatullah mengalami sedikit masalah dan kita lihat nampak tidak percaya Brilian Nagita dengan gol yang telah ia cetak barusan. Brilian Nagita Dwiki Aldama ya. Nama lengkapnya. Panjang ya. Panjang. Kita bisa panggil Brilian, bisa panggil Nagita, bisa panggil Dwiki Aldama. Betul sekali. Asal jangan Nagita Safin. Ya, Brilian ini pemain dari JSSL Chelsea FC, Ya, salah satu SSB yang ada di Indonesia. Memang untuk tingkat umur seperti ini peran SSB sangat penting ya. betul sekali. 1-0 Indonesia unggul atas Singapura lewat gol yang sangat baik dicetak oleh Brilian Nagita Dwiki Aldama. Gol dari jarak kurang lebih 40 meter. Cukup baik penampilan dari Indonesia sejauh ini atas Singapura, dan tentu ini memberikan harapan bagi Indonesia. Jarang terekspos, jarang diberitakan, namun Indonesia U16 ternyata sudah melakukan sebuah persiapan senyap. Tekanan sekarang dari Singapura mampu dihentikan dengan sangat baik oleh Amiruddin tadi. Bagas kali ini masih Bagas berikan pada saudara kembarnya. Bagus di sana. Amiruddin bagus, masih Amiruddin bagus, cukup baik, bagus. Kita lihat langsung justru memberikan sebuah tekanan di sana, dan nampaknya kaget tadi penjaga gawang Dylan Christopher yang hanya menstop bola dengan kakinya. Ya, akhirnya pergantian pemain. Miftahul Hussein tampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Diganti oleh Sukrayatul Fajra. Miftahul Hussein harus ditarik keluar, diganti oleh Sukrayatul Fajra. Tendangan penjuru di saat dilakukan, jauh dari jangkauan, dan ditangkap begitu saja tadi oleh penjaga gawang Dylan Christopher yang sudah merasakan bagaimana kerasnya tendangan dari seorang Brilian Nagita Dwiki Aldama. Singapura, Nicky Melvin Singh, masih Nicky Melvin Singh ke tengah, dia berikan kepada Imam Hakim Ibrahim, melewat kaki pada Choshiko sudah jelas Ming Shun. Pergerakan yang mudah dihentikan oleh seorang Muhammad Reza Fauzan. Kali ini Bagas Amiruddin Bagas tadi gagal dia. Belakang bola diberikan kepada Nicky Melvin Singh. Kembali gagal, dan kita lihat bagaimana ribuan pasang mata berada di Stadion Wibawa Mukti. Ini memperlihatkan sekali lagi, ini memperlihatkan bagaimana antusiasme yang luar biasa, animo yang luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap timnas usia muda kita, Bu. Betul, biar bagaimanapun yang namanya timnas selalu menjadi magnet ya. Betul sekali. Apalagi jika mereka menampilkan permainan seperti anak-anak muda yang satu ini, yang sangat luar biasa. Saya pikir chemistry-nya sangat nikmat sekali untuk ditonton. Betul sekali. Kita lihat kembali dicuri pergerakan dari seorang Brilian Nagita, dihentikan tadi pergerakannya oleh Muhammad Imam Hakim Ibrahim. Tendangan bebas untuk Indonesia. Oh, luar biasa cepat sekali seorang Sukrayatul. Sukrayatul ke belakang. Hamzah Lestaluhu. Hamzah Lestaluhu crossing dengan kaki kanannya. Mencoba, masih dikejar oleh Al Syahrizki. Oh,
Dihentikan tadi sebuah pergerakan dari Alsyah Rizky. Lemparan ke dalam tubuh Indonesia. Liba Valentino. Bagus. Alsyah Rizky mendatar dia. Melebar ke kanan kepada Latul tadi. Ada Bagas, Amiruddin Bagas. Kali dari Indonesia cukup baik, kita lihat. Oh, Amiruddin Bagas dan gol Hamzah Lestaluhu. Offside. Kita lihat apa yang terjadi. Seharusnya tidak perlu ditambahkan oleh Hamzah Lestaluhu karena jelas sekali Amiruddin Bagas sangat kecewa dari lakukannya. Kita akan melihat dari tayangan lambat. Ya, Kita saksikan sebetulnya tidak offside ya. Tidak Kalau offside ketika- seandainya tidak ditambahkan oleh Hamzah Lestaluhu. Betul, Hamzah Lestaluhu. Tidak perlu untuk menambahkan tendangan ke gawang karena jelas sekali tadi Bagas sudah bisa mencetak gol tanpa Betul. ditambahkan oleh Hamzah Lestaluhu, dan nampak kecewa sekali dari Amiruddin Bagas. Ya, ini perlu pemahaman ya Betul sekali. dari pemain-pemain muda ini. Kita lihat ada pergantian lagi. Amiruddin bagus, kembaran dari Amiruddin Bagas ditarik keluar, digantikan oleh Randy Juliansa. Ya, Randy Juliansa. Nampaknya Fahri Usai ini sekedar memberikan porsi, Bung. Betul sekali. Sekedar memberikan porsi karena memang tidak ada masalah dengan seorang Amiruddin, kecuali tadi ada masalah yang dialami oleh Miftahul Husain, Ya, sehingga digantikan oleh Sukrayatul Fajra. ya ini kesempatan ya buat kasih jam terbang dan juga menit main ya buat setiap pemain. Oh, miskomunikasi terjadi tadi. Singapura kembali tertekan dia. Oh, intercept yang cukup baik. Bola jatuh di kaki Juliansa. Indonesia kembali menekan. Kita lihat di sana apa yang terjadi. Sebuah contekan yang gagal dimanfaatkan dengan santai oleh brilian Nagita Dwiki Aldama. Ya, kita lihat Brilian sebetulnya sudah cukup bagus ya dia Iya. melakukan placing ya, mencip bola tapi sayang arahnya yang masih belum maksimal. Mampu menangi duel sprint, kemudian melewati satu pemain. Sayang sekali chip ball yang ia lakukan, placing yang ia lakukan masih terlalu melebar, dan kekecewaan nampak ditumpahkan oleh para pemain Singapura tadi dengan menendang tiang gawang. Iya, tadi kita lihat, saya tertarik sekali dengan pergerakan para pemain. Saat ada gelandang-gelandang mereka pegang bola, seluruh sayap sudah mulai sprint ya, sehingga ini memudahkan buat gelandang-gelandang Indonesia untuk passing bola ke arah kanan atau kiri. Betul sekali, Bung. Terlihat sangat dominan dan sangat nyaman para pemain kita untuk memainkan bola, Bung. Betul sekali. Dan beberapa kali juga gelandang-gelandang kita cukup cerdik ya dalam melakukan passing, true pass ke sisi sayap terutama. Singapura mencoba untuk menekan namun digagalkan kembali. Kali ini Alsyah Rizky, masih Alsyah Rizky mencoba melakukan duel sprint, namun gagal dia. Dipotong. Cukup baik pergerakan dari Kartika Fedayanto. Fadila Nur Rahman, Ahlus Zikri, Muhammad Reza Fauzan. Dengan postur yang menjulang tinggi, Reza Fauzan sangat layak untuk menempati posisi center back. Pergerakan sangat baik dari Iman Hakim Ibrahim. Ada Muhammad Reza Fauzan yang menghentikannya. Kali ini Liba Valentino. Oh, sebuah nutmeg dilakukan oleh kapten tim Kartika Fedayanto Putra tadi kepada pemain yang baru masuk, Ilhan Fandi Ahmad. Masih ada hubungan apa dia dengan Fandi Ahmad, Bung? Cukup baik, kita lihat dua kali mencoba untuk melakukan kolongan kepada para pemain Singapura, namun sayang sekali pergerakan dari Randy Juliansa masih gagal. Singapura, umpan yang sangat keliru dari Hamzah. Kanan pada Bagas, Amiruddin Bagas. Amiruddin Bagas. Crossingnya masih membentur kaki dari Chua Sikos Vaselios Mingsun. Hamzah Lestaluhu.
Hamzah Lestaluhu Oh. membentur tadi. Sebuah umpan dari Hamzah Lestaluhu. Ini dia Hamzah Lestaluhu. Cukup baik. Dan sayup-sayup terdengar nyanyian Indonesia membahana di Stadion Bawang Mukti, Bung. Kita lihat baik sekali sundulan kepala di sana, namun sayang sekali lemah karena ada gangguan dari pemain Singapura, Randy Juliansa. Iya, kita memang melihat gelandang-gelandang yang energik, gelandang-gelandang yang jenius, kreator, dan juga bagaimana keberanian dari si sayap. Tapi masih belum melihat seorang targetman ya di tim ini ya. Betul sekali. Sempat coba tadi seorang Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri, namun nampaknya menit bermain yang diberikan oleh Fariusa ini sudah cukup sampai menit ke 28 sehingga ditarik keluar dia, digantikan oleh Randy Juliansa. Betul. Dicoba seorang Randy Juliansa, seorang targetman juga. Kita belum melihat bagaimana kualitas dari Randy. Randy sempat bikin gol ya, cetak gol saat menghadapi Filipina. 1 gol. Mudah-mudahan bikin gol lagi di pertandingan kali ini. Dan nantikan keunggulan 1-0 Indonesia. Sementara atas tim nasional U16 Singapura. Nampak terlihat di sini bagaimana pemain-pemain muda kita masih kedodoran bajunya, Bung. Masih terlalu besar ya. Makanya disebut sebagai baju kebesaran. Kita lihat Indonesia menekan di sana, serangan balik sangat cepat. Alvar Rizky, Randy Juliansa, masih Randy Juliansa, namun sayang sekali Randy Juliansa tadi justru melakukan pelanggaran kepada pemain Singapura Muhammad Irfan bin Roslan. Ini dia Randy Juliansa, pemain yang menggantikan seorang Muhammad Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri. Iya, tadi Sukra Yatul Fajra agak ragu-ragu ya untuk passing ke Randy Juliansa, sehingga passingnya lebih dekat kepada center back lawan. Indonesia tertekan, kali ini Singapura mencoba menekan dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Kuasai bola Muhammad Farhan bin Zulkifli mengajak lari. Sebuah sliding tackle yang sangat baik dilakukan oleh Liba Valentino. Im Wahyu Syah. Dan penjuru kembali didapatkan oleh Singapura. Lihat di sana, nampak akan mengambil dan penjuru ini Muhammad Irfan bin Roslan. Jaga gawang Alut Fikri. Bersiap-siap dia. Bisa dilakukan cukup jauh dan mudah bagi seorang jaga Alut Fikri. Nampak mengerang, kesakitan pemain dari Singapura. Nampak di sana Juasikos Vasilios Mingsun. Nampak mengerang kesakitan di sana. Juasikos Vasilios Mingsun. Semakin banyak saja penonton yang berjubel di Stadion Bawang Mukti. Nampaknya sudah selesai setelah tarawih, Bung. Betul, semuanya sudah selesai, baru datang ya. Datang. Karena memang jam bertanding disesuaikan dengan kegiatan di bulan Ramadan ini. Betul sekali. Kebiasaan para penonton kita adalah melakukan kegiatan pasca setelah tarawih. Betul sekali, ada yang cari makan ya. Betul sekali. Dan kali ini mereka mencari hiburan di Stadion Wibawa Mukti. Apalagi hadir dengan wajah-wajah segar seperti pemain-pemain Indonesia U16 seperti ini. Betul. Memberikan sebuah tontonan yang berbeda bagi penonton Indonesia dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang tidak nyana, tidak disangka mampu diracik dengan sangat baik oleh Fahri Husaini menjadi sebuah komposisi tim, sebuah bangunan serangan yang cukup baik yang ditampilkan oleh Fahri Husaini. Iya, kurang lebih hanya 3 bulan ya, dan menjadi sebuah bangunan tim yang saya pikir cukup bagus ya, cukup positif, punya potensi bagus. Apalagi ditambah kompetisi di usia muda juga tidak berjalan sangat baik. Betul. PSSI juga tidak menjalankan roda kompetisi di usia muda dengan sangat
reguler. Betul. Justru swasta lah yang melakukan kompetisi secara reguler, Bung. Betul, dan itu pun tidak tidak merata ya, hanya di beberapa kota-kota besar saja. Betul sekali. Ya inilah memang PR-nya jika kita ingin pembinaan usia muda bagus ya, otomatis kompetisi usia muda. Betul sekali. Karena dari dasar lah, dari bawah lah, bibit itu akan mulai terlihat. Kita lihat serangan Indonesia cepat sekali. Kita lihat umpan yang sangat baik. Hamzah Lestaluhu di sliding tackle tadi. Cepat sekali serangan baik dari Indonesia. Betul. Bagaimana semuanya hampir mempunyai kecepatan, Bung. Betul. Dan memang tipikal pemain-pemain kita ini pelari ya. Pelari, runner. Betul. Timnas Amazing U19 juga sayap-sayapnya bagus. Timnas senior juga sayapnya bagus, dan U16 juga bagus ya. Bagus. Hanya sayangnya satu PR-nya, kita tidak punya target man. Betul sekali. Indonesia, Randy Juliansa, umpan di sana. Oh, gagal Randy Juliansa tadi kontrol yang ia lakukan. Kembali Indonesia menekan. Tekan sekarang. Sukrayatul, Hamzah Lestaluhu. Singapura mencuri bola. Asyar Rizky tadi mencoba untuk mengganggu. Singapura cukup baik pergerakannya, dihentikan dengan sangat baik oleh Muhammad Reza Fauzan. Reza Fauzan, oh berbahaya Reza Fauzan, kurang tenang dia. Ketenangan yang mungkin belum dimiliki oleh pemain-pemain kita, Bung. Betul, terutama di sepertiga akhir lapangan ya. Betul sekali. Saat mereka membangun serangan, nah mendekati gawang lawan, mereka kurang tenang. Randy Juliansa kembali kehilangan bola. Randy Juliansa belum perlihatkan kontribusinya. Randy Juliansa yang dimasukkan baru saja oleh pelatih Fahri Husaini untuk menggantikan seorang Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri yang sebetulnya bermain cukup apik meskipun gagal memanfaatkan peluang tadi. Umpan terobosan ke depan, gagal kembali. Sukrayatul kepada Bagas. Sukrayatul kembali. Sukrayatul. Hamzah Lestaluhu cukup baik. Sukrayatul. Sukrayatul, kita lihat lagi-lagi crossing dari sayap-sayap kita, mampu dihentikan oleh para pemain Singapura. Sukrayatul tadi yang coba untuk melakukan sebuah crossing ke depan, namun sayang sekali masih bisa digagalkan oleh barisan belakang dari Singapura. Masuk menit ke-41, belum ada gol yang kembali tercipta untuk Indonesia. Randy Juliansa terlalu lama, 4 pemain mengapit dia. Kembali Indonesia. Kali ini Hamzah Lestaluhu gagal. Sukrayatul mencoba menghadang-hadangi di sana. Sukrayatul melakukan gangguan, dan nampaknya sudah mulai kehabisan tenaga para pemain Singapura. Betul. Yang terus mendapatkan gempuran dari pemain kita, Bung. Betul ya, walaupun mereka defense ini justru lebih meletihkan ya. Iya, betul sekali. Apalagi harus mengejar-ngejar para pemain kita yang punya sprint cukup cepat ya. Jelas nih ujian fisik buat para pemain Singapura. Kita lihat konfigurasi yang cukup indah, bagaimana lambang negara Garuda Indonesia tadi diarak oleh para supporter kita yang sudah mempersiapkan dari jauh hari mungkin. Betul, seperti itu. Itu artinya ada perencanaan. Betul. Mereka punya antusiasme dan punya rencana untuk mendukung timnas kita, Bu. Betul, apalagi ini hanya selang seminggu dari Hari Pancasila ya. Betul sekali. Ini kita lihat. Saya juga tidak menyangka ternyata animo seperti ini yang terjadi, karena hari ini juga berbarengan dengan pertandingan di kompetisi kita. Singapura mulai menekan, mencoba di sana, dibuang oleh Randy Juliansa. Tekanan dia pada Asyar Rizky, namun gagal. Jauh ke depan, Singapura menyisir dari tengah, umpan terobosan ke kiri, berbahaya, cukup bebas dia. Reza Fauzan membayangi, masih Reza Fauzan cukup lugas, pemain dengan postur yang cukup gempal, Muhammad Reza Fauzan, Bung. Betul sekali, sangat ideal ya buat lini belakang. Baru 16 tahun, artinya masih punya waktu untuk tumbuh. Betul. Lebih tinggi lagi. Ya memang diperlukan lah pemain-pemain, bukan hanya skill individu, tapi juga dia punya postur yang bagus ya.
Ini Betul sekali. penting sekali untuk bisa bersaing dengan tim-tim dari luar Asia. Tendangan untuk Singapura. Mampu dihalau, serangan balik dari Indonesia. Kali ini Asyar Rizky, masih Alza Rizky. Upaya sangat baik dipotong tapi Singapura mulai menekan kembali. Ke depan. Oh, gagal kembali. Dan bola masih bisa dijangkau tadi, namun sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Dan 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Indonesia sementara waktu ini memimpin atas Singapura. Sangat terasa, Bung, ternyata, Bung. Betul. Melihat penampilan dari timnas kita, waktu 45 menit itu tidak terasa sama sekali. Betul, variasi serangan yang menarik, skill-skill individu yang dipertontonkan ini membuat pertandingan terasa cepat ya. Betul sekali. Apalagi terus-menerus mereka melakukan gempuran. Dan kita lihat bagaimana sprintnya sangat kencang sekali dari Asyar Rizky. Langsung mengejar bola. Luar biasa semangat dari adik-adik kita ini, Bung. Betul, padahal mereka tetap menjalankan ibadah puasa. Iya, itu yang saya salut dari penampilan Garuda Asia ini. Betul. Di bawah asuhan Fahri Husaini, Muhammad Fauzan, Reza Fauzan. Pastinya gagal. Ke belakang, Singapura mencoba untuk membangun serangan dari belakang. Fandi Ahmad tadi terlihat di sana. Fandi Ahmad mendatar dia. Umpan terobosan ke depan. Muhammad Reza Fauzan membuang bola. Cukup baik. Tangkapan cukup baik juga dari Ardus Zulki Fikri. Liba Valentino. Langsung jauh ke depan Liba Valentino. Melihat mulai menurunkan tempo para pemain kita, Bung. Liba Valentino. Oh, tidak terlalu baik tadi, sebuah upaya dari Brilian Nagita. Brilian kembali. Brilian umpan tadi maksudnya kepada Yato. Brilian kembali. Masih Brilian. Brilian umpan mendatar ke pada Asyar Rizky. Asyar Rizky ke belakang pada Redi Juliansah. Gagal Redi Juliansah yang berkali-kali versus timnas Singapura U16. Langsung saja kita saksikan pertandingan babak kedua dan saya berikan jalannya pertandingan terhadap Gus Rif dan juga Bung Ais. Selamat menyaksikan. Terima kasih Firly Agik. Semangat terus untuk penonton yang masih hadir, yang masih melihat pertandingan timnas U16 yang tampil sangat brilian, sangat menjanjikan, dan ini tentunya memberi harapan untuk sepak bola kita yang butuh akan gelar, yang haus akan gelar. Lebih dari 25 tahun sudah kita gagal memberikan gelar di event internasional di kelompok usia senior, Bung. Betul. Dan ini yang sangat ditunggu, meskipun tahun 2013 kita pernah mendapatkan gelar melalui timnas U19 di bawah asuhan Indra Safri. Dengan adanya penampilan yang luar biasa dari U16, tentunya ini akan menjadi sebuah suguhan yang sangat menarik. Dan kita tidak boleh terus memuji, memberikan dukungan dan kritik, terus membangun untuk sepak bola kita, Bung. Betul, ada 2 event di depan mata yang akan diikuti tim nasional U16 kita. Yang pertama adalah Piala AFF U15 di bulan Juli mendatang, 9 sampai 22 Juli. Ya. Ini sebagai pemanasan sebelum mereka akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U16. Dan kita satu grup bersama Thailand, Laos, Timor Leste, Kepulauan Mariana Utara. Ini hanya 2 tim yang berpotensi lolos ke babak fase putaran final. Artinya ini tugas berat buat Fahri Husaini sebagai pelatih untuk bisa membuat tim ini matang ya. Dan kalau kita lihat penampilannya, potensi dan harapan itu ada. Amin. Semoga dengan dukungan penonton yang hadir di Stadion Bima Mukti itu mengalir deras kepada permainan timnas kita, Bung. Semangat itu akan tertular kepada para pemain kita. Bagaimana meskipun hanya sebuah event persahabatan, international friendly match, dan kelompok umur U16 yang hadir di sini, namun bagaimana permainan yang sangat indah dipertontonkan oleh pemain-pemain U16 kita, adik-adik kita ini, Bung. Betul, mereka berani pegang bola ya, dan pergerakannya juga sangat dinamis sekali. Variasi serangan sangat hidup. Ini yang membuat saya sangat antusias sekali. Apresiasi layak kita acungkan jempol buat
Coach Fahri Husaini sejauh ini. Ya. Tinggal sekarang bagaimana dia memoles mental dan juga finishing touch anak-anak muda ini. Kita lihat bagaimana konfigurasi dari tarian yang ditonton oleh penonton yang hadir di Stadion Buma Mukti di Kabupaten Bekasi ini. Betul-betul luar biasa. Oh, kita lihat di sana dan gol! Sukrayatul Fajra, pemain yang baru masuk di babak pertama, mampu memberikan gol untuk Indonesia. Sebuah tekanan yang diberikan oleh Sukrayatul Fajra membuat kepanikan di jantung pertahanan dari Singapura, dan gol dari Sukra Fatulyana membuat gemuruh di stadion Buma Mukti membana, gempar, meledak, Bung. Ya, ini adalah salah satu jebolan ASAD 313 Jaya Perkasa tadi, apa yang dikatakan oleh Bupati Dedi ya. Ya, Sekolah sepak bola, dan hanya 3 yang dia pelajari, bahasa Inggris, sepak bola, dan agama. Dan memang kita lihat bagaimana kualitas pemain yang satu ini, dia cukup jenius, mampu melihat peluang dan bisa memaksimalkannya tadi. luar biasa penampilan dari timnas U16 ini. Baru berjalan 2 menit pertandingan babak kedua, namun kita lihat bagaimana gol mampu diciptakan oleh pemuda-pemuda, anak-anak muda yang penuh potensi ini, memberikan harapan untuk Indonesia. Luar biasa kembali tekan dari Indonesia kali ini dari Muhammad Yuda Febrian, berikan umpan dia kepada Hamzah Listaluhu. Hamzah Listaluhu umpan ke sana, kita lihat kosong di sana, kembali dari Indonesia. Bertubi-tubi terus dikempur pertahanan dari Singapura. Hamzah Listaluhu yang kali ini menjelma menjadi seorang pemain sayap kiri, memberikan cutback tadi. Namun sayang sekali tekanan, tendangan yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 7 David Maulana, pemain yang baru masuk di babak kedua ini, masih melambung jauh tinggi ke angkasa. Iya, kita lihat bagaimana kecerdasan seorang Sukra ya. Dia langsung melihat ada pergerakan dari rekannya tadi, Mikratul Septa, dari lini kedua, dan langsung shoot ya. Sayang masih jauh. Indonesia kembali menekan, dan kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Dylan Christopher. Kita lihat di sana terjatuh, intersepsi kembali, namun sayang sekali gagal dari sebuah intersepsi yang coba dilakukan oleh Yuda Febrian. Fahri Husaini, pelatih yang sangat mahir meracik pemain-pemain muda, dibuktikan dengan 2 kali yang terpilih sebelum ban diberikan oleh FIFA kepada PSSI. Betul sekali, dan ini kesempatan ya buat Coach Fahri untuk bisa membangun tim ini, menunjukkan kualitasnya ya. Betul sekali. Setelah sebelumnya usahanya ternyata gagal berangkat anak-anaknya. Ini adalah pembuktian bagi seorang Fahri Husaini untuk bisa memberikan kontribusi yang pernah ia berikan untuk tim nasional semasa dia bermain, Bung. Betul. Ketika bermain dia pernah mempersembahkan emas untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan mampu ditularkan oleh Fahri Husaini kepada adik-adik kita sekarang. Betul sekali. Umpan kembali dari Singapura yang gagal. Yuda Febrian tadi bermaksud untuk mengontrol bola, namun sayang sekali bola justru keluar ke lapangan. Kita lihat di sini bagaimana Singapura kembali harus keluar dari tekanan dari pemain-pemain kita, karena Singapura juga punya PR yang sama dengan kita, akan tampil di ajang yang akan kita ikuti Betul, sama. betul. Kebetulan satu grup lagi ya. Satu grup Di Piala AFF mendatang, Piala AFF U15 di bulan Juli nanti, bulan depan ya. ya, betul sekali. Sudah Satu hitungan hari sekarang. hitungan hari, dan ini persiapan juga sudah mulai matang dilakukan oleh jajaran pelatih, dan dukungan dari masyarakat tentunya sangat besar untuk bisa memberikan prestasi tersendiri bagi timnas kita, Bung. Betul sekali. Dengan ditelevisikan seperti ini, disiarkan seperti ini secara eksklusif, tentunya akan memberikan doa, akan memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia
bagaimana kiprah timnas kita sejauh ini seperti ini. Persiapan yang sudah dilakukan selama 3 bulan oleh Fahri Husaini sudah seperti ini. Tentunya dengan persiapan yang seperti ini adanya, dengan hasil yang seperti ini adanya, itu akan membuat dukungan dari masyarakat akan lebih besar kepada timnas kita yang sebulan lagi ke depan akan mengikuti ajang yang sangat-sangat besar pula. Betul. Dan yang paling penting ini menjadi motivasi, memotivasi Betul para sekali. pemain, pelatih juga sebagai ini bentuk apresiasi ya dari media ya terhadap perjuangan anak-anak bangsa. Betul sekali. Semakin malam, semakin menyumut penonton yang ada, yang hadir di Stadion Wibawa Mukti di Bekasi ini, Bung. Betul Luar sekali. biasa. Ya ini dukungan positif ya, kita berharap anak-anak Indonesia ini semakin termotivasi, semakin ngotot mainnya dan semakin memburu gol demi gol. Jangan puas hanya sekedar 2 gol. Apalagi ini bisa dikatakan sebagai latihan ya. Betul sekali. Cukup baik Hamzah Talhu dengan sebuah umpan tumit tadi. Muhammad bebas di sana. Oh, kita lihat Offside offside tampaknya. tampaknya terlebih dahulu. Muhammad Yuda Febrian tadi. Betul. Masih bisa diredam pergerakan dari para pemain kita. Ya. Cukup baik. Saya mencatat ada 3 pemain yang paling menonjol di skuad kita, Bung. Ada seorang Hamzah Lestaluhu, ada Kartika Fidayanto Putra, dan seorang center back yang bernama Muhammad Reza Fauzan. 3 Betul. pemain dari 3 posisi yang berbeda. Betul. Menurut saya punya peran yang sangat penting. Betul, dan tapi jangan lupakan juga pemain bernomor punggung 8 ya, Brilian ya. Brilian yang tadi Nagita. jatuh. Dia sejauh ini penyumbang gol terbanyak ya dari 2 pertandingan di level internasional menghadapi Filipina kemudian menghadapi Singapura. 3 gol sudah dicetaknya. Reza Fauzan. Umpan melambung kepada Hamzah Lestaluhu, melebar ke sisi kiri. Diberikan bola kepada Muhammad Yuda Febrian. Cukup baik tadi Rian Arjal Saputra. Oh, berbahaya, kehilangan bola. Umpan di sana dihentikan oleh Reza Fauzan kembali. Kali ini Muhammad Yuda Febrian. Mendatar Yuda Febrian, melebar ke kiri, mencoba untuk mengejar tadi. Namun sayang sekali terlampau deras tadi sebuah umpan yang diberikan oleh Kartika Fidayanto. Umpan terobosan sangat baik. Kali ini Andre Octaviansyah, masih Andre Octaviansyah. Pergerakan sangat baik, kita lihat masih ada Andre Octaviansyah. Setelah di tackle di sana, namun Andre Octaviansyah dijatuhkan. Kita lihat penalti. Sebuah dorongan kepada Andre Octaviansyah yang dilakukan oleh Muhammad Syafiq bin Muhammad Sani. Berbuah penalti untuk Indonesia. Ya, ini kesempatan untuk memperbesar gol dan kita lihat sepertinya Randy Juliansa yang akan mengambil eksekusi ini, kita saksikan. Kita lihat di sini. Ya, dorongan ya. jelas sekali Dorongan, dilakukan betul. oleh Muhammad Syafiq bin Muhammad Sani kepada Andre Octaviansyah tadi, Bung Ais. Betul sekali, dan keputusan yang tepat ya dari wasit. Betul sekali. Dan tendangan penalti sedikit dianulir, Bung. Nampaknya bukan Randy Juliansyah yang melakukan tendangan penalti itu. Nampaknya akan mengambil tendangan penalti adalah Fadilah Nur Rahman, seorang center back. Betul. Ya, tadi kita lihat bagaimana Randy sudah pegang bola ya. Betul sekali. Mau melakukan eksekusi. Fadilah Nur Rahman dengan kaki kirinya beranjak-anjang, dia akan mencoba untuk menambah pundi golnya, menambah pundi gol Indonesia menjadi 3-0 atas Singapura. Kita nantikan bersama-sama. Bersiap-siap Fadilah Nur Rahman. Dan nampaknya wasit Torik Alkatirin menenangkan salah satu pemain dari Singapura yang sangat kecewa dengan keputusan yang ia ambil karena Betul. ada penalti yang terjadi tadi. Fadilah Nur Rahman bersiap-siap dia. Kita nantikan bersama-sama. Fadilah Nur Rahman. Fadilah Nur Rahman, gol! Gol, 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 gol. Fadilah Nur Rahman
membuat skor untuk Indonesia berubah jadi 3-0, memperbesar jarak mereka atas Singapura. Sebuah perjuangan yang sangat baik dilakukan oleh para pemain U16 ini, Garuda Asia. Ya, kita lihat tenang sekali ya Fadila. Bagaimana dia memplacing bola ke sebelah kanan penjaga gawang. Dan setelah gol tersebut dia sangat menikmati ya selebrasi di hadapan puluhan ribu penonton yang datang. Pergantian pemain penjaga gawang, Dylan Christopher Goh Sien Chun ditarik keluar dekat dengan Jaran Huang Ziji. Dan ada juga pergantian pemain nomor punggung 7 Iswan Ciawang masuk dia. Pergantian yang sangat masif dilakukan oleh kedua tim. Betul. Karena di sini tidak ada batas pergantian nampaknya. Ya. Karena adalah international friendly untuk kelompok umur, Bung. Betul sekali. Dan memang di sini kita lihat bagaimana kedua pelatih tampak sekali ingin menjajal semua pemain yang ada, memberi kesempatan. Dan saya mencatat tidak ada gap yang terlalu jauh antara pemain yang bermain di babak pertama dengan pemain pelapis, Bung. Betul. Di tim kita ya. Tim kita. Betul. Dan tapi kita lihat dari lini tengah ya, Brilian dan juga Hamsa ini sepertinya sulit tergantikan ya. Semoga saja ada beberapa pemain lainnya yang saat kedua pemain ini tidak bisa tampil bisa memainkan perannya dengan baik. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Singapura. Kali ini Iman Hakim Ibrahim. Umpan lambung ke depan. Fandi Muhammad tadi, sebuah clear yang hampir saja gagal dilakukan oleh Muhammad Reza Fauzan tadi. Betul. Amiruddin Bagas Kava Ariski cukup baik. David Maulana, bukan sebuah pelanggaran. Cukup baik penampilan dari seorang pemain bernomor punggung 3. Pemain baru masuk di babak yang pertama tadi, Yuda Febrian. Dan 3 pemain langsung bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada seorang Yadi Mulyadi, lalu kemudian ada Raihan Airzial Sahputra, lalu kemudian penjaga gawang Hafiz Fauzan Muzaki. Hampir semua pemain yang bermain di babak pertama sudah tergantikan kecuali Hamzah Lestaluhu dan Amiruddin Bagas Kava Ariski, Bung. Betul. Ya, tadi kita lihat juga pemain yang baru masuk, pemain bernomor punggung 7 David Maulana juga punya skill yang tidak jauh beda ya. Tidak jauh beda dengan pemain yang digantikannya, Brilian Nagita Dwiki Aldama, Bung. Betul sekali. Ya, ini memang pilihan yang dilakukan oleh Coach Fahri Husaini mampu membuat tim ini nyaris tidak beda ya antara tim utama dan tim pelapis. Mungkin cara komunikasi yang dilakukan oleh Fahri Husaini sehingga membuat pemain bersemangat, termotivasi, dan berlaku disiplin tentunya. Betul sekali. Ya, kita tahu bagaimana karisma seorang Fahri saat masih main ya. Ya, di lini tengah dia sangat punya karisma. Ya, dari segi persiapan memang tadinya ada 50 pemain yang terjaring. Kemudian dikerucutkan lagi menjadi 25 sampai 30 sampai akhirnya menjadi tim ini. Dan kita lihat hasilnya cukup apik ya, cukup menawan. Dan selepas pertandingan ini, tim ini akan diikutkan ke turnamen di Vietnam. Betul sekali. Vietnam International U15 Football Tournament Invitation. Cukup berani main belakang dari sekali. Randy Juliansa. Randy Juliansa. Kita lihat meskipun kurus posturnya, namun skill yang dimiliki oleh Randy Juliansa cukup mumpuni juga, Bung. Betul. Kita lihat bagaimana cara dia melindungi bola. Betul sekali. Cukup baik sekali. Namun sayang finishing touch yang masih jadi PR buat Randy untuk diperbaiki lagi. Randy Juliansa yang dimasukkan di babak pertama oleh Fahri Husaini untuk menggantikan Bagus Kahfi Alfikri. Sampai saat ini masih dipertahankan oleh Fahri Husaini. Menit ke-62 ini dengan skor sementara untuk keunggulan Indonesia 3-0. 2 gol tercipta di babak kedua.
Oh, Bagas tadi, sebuah kontrol yang tidak terlalu baik dilakukan oleh Bagas. Lemparan ke dalam untuk Singapura. Oh, sebuah nutmeg dilakukan oleh pemain Singapura. Bola jatuh kali ini di kaki seorang Yadi Mulyadi. Si Yadi Mulyadi terlalu deras. Yadi Mulyadi. Yadi Mulyadi. Masih Yadi Mulyadi. Gagal Yadi Mulyadi. Terlalu deras Terlalu tampaknya. deras. Dia menggiring bola terlalu kencang. Betul sekali. Yuda Febrian. Yadi Oh. Mulyadi gagal kembali. Reza Fauzan. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Mengejar bola di sana. Kita lihat sangat kencang dan bebas di sana dan disudut saja oleh penjaga gawang. Cukup unik apa yang dilakukan oleh penjaga gawang pengganti, Bung. Itu dari wilayahnya tapi dia menyundul bola justru. Masih ada bola permainan di sana. Kita lihat umpan dilakukan. Tertekan habis-habisan para pemain dari Singapura oleh tekanan yang diberikan para pemain lapis kedua kita, Bung. Betul sekali. Ini lapis kedua tidak jauh beda dengan lapis pertama. Polanya sama, gayanya sama. Bahkan hampir kita tidak sadar ya, Ya. bahwa mayoritas pemain ini sudah digantikan. Hanya pemain belakang saja yang masih utuh dipertahankan oleh Fahri Husaini. Ada Muhammad Reza Fauzan, ada Amiruddin Bagas Kafariski di sisi kanan, ada Fadlan Nur Rahman sebagai center back menemani Muhammad Reza Fauzan yang tadi mencetak gol ketiga dari titik penalti. Dan masih mempertahankan seorang gelandang stylish mereka, Hamzah Istaluhu. Betul. Ya, Hamzah ini bisa dikatakan memang motor serangan ya. Betul sekali. Ibarat mesin dia adalah generator, Bung. Betul sekali. Masih ada pemain dari Singapura yang tergeletak, nomor punggung 15 Muhammad Farhan bin Zulkifli yang nampaknya sudah tidak kuat untuk melanjutkan permainan karena ada sedikit kode dan penonton semakin berjubel di Stadion Bima Mukti. Kita lihat kursi mulai penuh dan ini mungkin tadi saya bilang setelah tarawih penonton baru banyak yang hadir di sini, Bung. Betul. Dan ada Edi Rahmayadi, Ketua Umum PSSI. Apresiasi yang cukup bagus ya cukup baik, buat timnas muda kita. cukup baik. David Maulana tadi mencoba untuk menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Singapura dan menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia. Kita lihat ada bekal yang dibawa, berarti mereka bersiap-siap, sudah punya persiapan khusus, Bung. Buat sahur mungkin Buat kalian ya, sahur on the road ya. Kita lihat sebuah heading tadi dilakukan coba oleh Bagas, tarik ke belakang, cukup baik, cukup baik. Kita lihat cross. Saya pikir ini sebuah crossing, ternyata sebuah percobaan ternyata dilakukan oleh pemain kita. Iya, sebuah keberanian saya memuji. Kita lihat Raihan Israel. Arsyal Saputra. Betul. Percobaan yang luar biasa dilakukan oleh pemain-pemain kita dengan usia yang masih sangat muda tapi power yang mereka miliki Betul. juga tidak kalah dengan seorang pemain senior, Bu. Betul, speednya ya. Speednya. Saya sangat tertarik dengan speed, fighting spirit mereka luar biasa. Semoga ini bisa mereka jaga ya saat mereka Ya. nanti pelan-pelan menjadi senior ya. Betul sekali. Mudah-mudahan tidak seperti pendahulu-pendahulunya yang begitu moncar di usia muda kemudian melempem di usia Betul, matang. betul, banyak sekali ya kita lihat bagaimana Primavera, Beretti. Serang bagi di Singapura cukup berbahaya. Kita lihat umpan yang tidak terlalu baik dilakukan oleh Ryan Selvan Ramachandra tadi. Kali ini Yuda Febrian berikan kepada Raihan. Yuda Febrian, cukup baik Yuda Febrian. Pada Raihan kembali tadi maksudnya dipotong oleh para pemain Singapura yang juga tidak lekas tapi lepas setelah mereka tertinggal. Betul. Ya, saya pikir dengan skor 3-0 ini membuat mereka semakin tertekan ya, semakin panik. Apalagi sekarang sebagian besar yang tampil adalah pas di babak kedua ini sudah pemain pelapis mereka ya. Betul sekali, Bung. Baik Indonesia.
Langsung ke depan dari Fadilah Nur Rahman. Singapura kali ini salah umpan. Andre Octaviansyah cukup baik. Sebuah tekanan dari Indonesia, namun sayang sekali pergerakan dari seorang Andre Octaviansyah masih belum bisa tembus pertahanan dari Singapura. Terlampau deras dari sebuah dribbling yang dilakukan oleh Andre Octaviansyah. Menjauh ke depan. Singapura sudah melewati pertandingan baju dilakukan oleh pemain Singapura yang memang sudah mulai lelah untuk terus mengejar para pemain kita yang punya kecepatan. Fadilah Nur Rahman, Yuda Febrian, jauh ke depan Yuda Febrian, cukup baik umpannya. Kali ini sebuah serangan balik, cukup kencang larinya Sukrayatul memaksakan dari Sukrayatul, dan nampak kecewa tadi bagaimana Randy Juliansyah yang sudah mencari posisi namun tidak diberikan umpan oleh Sukrayatul. Betul, ya tadi kita lihat Sukra sepertinya berharap Randy bergeser ke sebelah kanan. Betul. Ya. Sukrayatul, umpan langsung ke depan. Jadi kaki Randy Juliansyah. Masih Randy terpleset dia, Randy. Kali ini serangan dari Indonesia kembali. Singapura mencoba melakukan sebuah serangan balik 1 lawan 2. Pergerakan dari seorang Mark Riang. Gagal di kaki Andre Octaviansyah. Andre Octaviansyah, roulette skill coba ia lakukan namun gagal. Fandi Ahmad ke belakang kepada Imam Hakim Ibrahim. Fandi Ahmad kembali. Fandi Ahmad umpan terobosan cukup baik. Berikan kepada Mark Ryan. Masih Mark Ryan. Satu main dia lewati. Mark Ryan. Peluang pertama Singapura sejauh ini dari seorang Mark Ryan Tan Wei Ming. Ya, yang membedakan serangan-serangan Singapura dan Indonesia adalah bagaimana kolektivitas itu bermain. Iya. Singapura bermain melakukan serangan dengan 1-2 pemain saja. Sementara Indonesia membangun serangan hampir dengan seluruh pemainnya. Betul ini yang sekali. membedakan. David Maulana umpan terobosan cukup baik dia kepada Andre Octaviansyah. Tepat diperlukan penjaga gawang Jaron Wang Ziji. Dua sayap kita begitu cepat. Di kiri ada seorang Andre Octaviansyah, di kanan kita punya seorang Sukrayatul Fajra. Ya, ini bukan sayap yang pertama main ya, tapi Betul. kualitasnya sama. Dan hampir mirip postur tubuhnya, Bu. Betul, hampir Sehingga mirip. sulit untuk membedakan. Hampir mirip postur tubuhnya dan hampir mirip gaya mainnya juga. Sekali. Salah umpan, Indonesia kembali. Salah pengertian tadi antara David Maulana dengan Randy Juliansyah. Jauh ke depan umpan. Tentunya tadi kontrol Yuda Febrian. Fandi Ahmad gagal dia lewati David Maulana. Cukup baik David Maulana yang saat ini menjadi kapten tim. David Maulana ke tengah dia, kontrolnya cukup baik. Masih pada Randy Juliansyah. Lagi-lagi Indonesia ke kanan kepada Sukra. Sukra tidak mampu mengejar bola umpan tadi yang diberikan oleh David Maulana, dan gagallah kembali Indonesia untuk menambah golnya. Kita lihat bagaimana supporter memadati Stadion Buah Mukti, tidak henti-hentinya bernyanyi, memberikan semangat terus motivasi para pemain muda kita untuk bisa menerkam sang singa Garuda Asia. Iya, ini mungkin hanya di Indonesia ya, yang timnas junior dipenuhi penonton sebegini banyak. Betul sekali. Dengan menari-nari seolah-olah ini timnas senior ya. Oke, dan seolah-olah ini adalah turnamen. Betul. Persahabatan. Betul. Bahkan di negara-negara maju Eropa di sepak bola hampir tidak ada seperti ini ya. Tidak ada seperti ini. Dan kita lihat kemarin bagaimana di Tuolong Cup 19, supporter Indonesia sangat banyak juga di sana. Betul. Sukrayatul, umpan dia ke depan. Masih ada Andre Octaviansyah mengejar. Andre Octaviansyah, satu pemain dilewati. Andre Octaviansyah, kita lihat bebas sebenarnya pergerakan dari seorang Sukrayatul, namun sayang sekali lebih tepat diperlukan penjaga gawang yang baru masuk di babak kedua ini, Yaron Wang Ziji. Singapura cukup baik. Imam Hakim Ibrahim. Dan kita lihat Fahri Husaini
beserta staf pelatihnya. Ada Dwi Priyo Utomo sebagai assistant coach, ada Gatot Prasetyo sebagai goalkeeper coach tadi terlihat. Randy Juliansa gagal dia. Randy Juliansa kembali. Randy Juliansa. Kali ini Bagas kuasai bola. Masih Bagas. Sudah terlampau meninggalkan lapangan. Bagas. Menangkapnya adalah Amiruddin Bagas Kava Ariski. Saudara kembar dari striker kita yang sudah ditarik keluar tadi, Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri. Ya, kita lihat jarak antar pemain Singapura begitu jauh ya. Betul sekali. Ini yang menyulitkan mereka untuk bisa membangun serangan. Apalagi para pemain Indonesia memberi tekanan begitu luar biasa, tidak henti-henti. Dan kita saksikan lagi. Kita lihat peluang di sana. Reza, kita lihat umpan pada Randy Juliansa. Bebas di sana. Oh, gagal kembali. Tekanan dari Indonesia kembali datang. Cukup kuat para pemain kita bertarung. Yuda Febrian, Andre Octaviansa, masih Andre Octaviansa, Yuda Febrian, Andre Octaviansa berikan bola di sana pada Randy Juliansa, namun kembali gagal. Fandi Ahmad bertarung dia dengan pemain kita. Cukup baik. Oh, David Maulana, luar biasa David Maulana. Ke kiri dia, Yuda Febrian, David Maulana berlari menyisir kali. David Maulana cukup baik. David Maulana crossing ke depan. Cutback. Kita lihat bebas di sana. Apa yang terjadi? Kita lihat cantik sekali tadi. Kita lihat bagaimana Yadi Mulyadi kali ini mencetak gol. Kita lihat bagaimana prosesnya ya. Prosesnya cantik sekali. Jenius, betul. Build up. Betul. Maulana menyelesaikan dengan sebuah umpan. Kita lihat Yadi Mulyadi, dia tidak tegang sama sekali. Betul. Dia tidak panik sekali, tenang sekali, Bung. Betul sekali. Ya, ini luar biasa. Anak-anak potensial bangsa ya. Dan kita berharap pemain ini bisa terjaga kualitasnya sampai ke level senior. Senyum merekah di wajah seorang Fahri Husaini dan pelatih aset pelatih kita Dwi Priyo Utomo tadi menunjukkan bagaimana potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda ini. Garuda Asia ini luar biasa. Terus kita berikan dukungan, terus kita pantau perkembangannya, dan terus diberikan tempat kompetisi di sana tentunya, Bung. Betul sekali. Inilah yang kita harapkan ya. Hadirnya kompetisi di semua usia ya. Di tingkatan usia. Mungkin dimulai dari kabupaten, kemudian naik ke kota madya, sampai akhirnya ke level nasional. Inilah yang diharapkan ya. Karena tidak ada jalan lain untuk pembinaan usia muda selain kompetisi. Kita lihat baik sekali di sini penampilan dari para pemain lapis, Bung. Betul. Kita lihat bagaimana aksi David Maulana tadi ya. Ya. Pemain bernomor punggung 7, jenius sekali. Sangat baik sekali dari David Maulana. Kita lihat Sukra umpan di sana. Kita lihat Andre Octaviansa, cutback. Kita lihat di sana 2 poin dilewati. Apa yang terjadi dah? Luar biasa Randy Juliansa yang gagal memanfaatkan peluang di sana. Bagaimana serangan dibangun dengan sangat indah. Skema berjalan dengan sangat sempurna. Namun sayang sekali finishing masih belum terlihat baik di sini. Betul, mengalir sekali. Saya memperkirakan kalau seandainya finishing touch kita paling tidak 70% saja, ini sudah bisa dikatakan 8-0 ya. 8-0. 8-9-0 bisa dapat ya. Tapi sayang finishing touch dari sekian peluang saya melihat hanya sekitar 40% saja yang didapat. Betul sekali. Singapura mencoba untuk di sana mulai menerjang, dan lagi-lagi pemain boksor berbadan besar bernama Muhammad Rizal Fauzan menghentikan serangan yang dibangun oleh Singapura melalui pergerakan dari Mark Ryan, Tan Wai Ming. Ya, ini Reza Fauzan juga punya potensi sangat bagus. Dia tenang sebagai pemimpin di belakang juga. Bisa jadi batu karang juga dia. Duetnya bersama dengan seorang Fadlan Rahman bagaikan double tower, Bung. Betul. Posturnya cukup menjulang ya. Langit di sini menopang
jaga gawang utama yaitu Al-Ziki Fikri yang sudah diganti, Bung. Kita lihat Singapura gagal. Kembali David Maulana umpan di sana. Randy Juliansa yang dituju. Randy Juliansa cukup baik. Bebas berdiri. Cantik sekali. Sukra. Kita lihat Sukra. Oh, kehilangan bola Sukra. Masih Sukra di sana. Otak-atik bola Sukra. Gagal tadi Sukra di kaki Robin Selva Chandra. Mudah bagi seorang Reza Fauzan. Nantikan bola. Dicuri tadi pergerakan dari seorang Rochin Selvan Ramachandra oleh Amiruddin Bagas Kavan Arizki. Yang cukup menarik adalah 3 pemain di belakang juga pertama ini tidak sama sekali diganti oleh Fahri Husaini. Betul. Menandakan bahwasanya Fahri Husaini sangat percaya dengan 3 pemain di sisi belakang kita, Bu. Betul sekali. Dan memang hasilnya cukup positif ya, bagaimana mereka mampu mematahkan setiap serangan dari Singapura ya. Di kanan ada pemain bernomor punggung 2 Amiruddin Bagas Kava Arizki, kemudian duet center back Reza Fauzan dan Fadilah Nur Rahman yang terus dipertahankan sampai menit ke-78 ini oleh Fahri Husaini. Hanya back kiri yaitu Liba Valentino yang digantikan oleh pemain punggung 3 yakni Muhammad Yuda Febrian. Betul sekali. Terutama 2 tower kembar ya. Ya, Tadi kita lihat Muhammad Reza Fauzan dan juga Fadilah Nur Rahman, pemain berumur punggung 14 dan 17 dan 1 gol dan 18 maksud saya. dan 1 gol telah diciptakan oleh Fadilah Nur Rahman. Betul, dengan penalti tadi ya. Ya, betul sekali. Dan lagi-lagi pergantian masif langsung dilakukan oleh pelatih dari Singapura, yakni Sofian Hamid. 2 pemain punggung 20 yakni Badrul Amin bin No serta Muhammad Farhan bin Asman yang dimasukkan. Dan penjuru yang tidak terlalu baik dilakukan oleh pemain Singapura. Kali ini serangan dari Indonesia. David Maulana sangat baik penampilan dari David Maulana. Kita punya banyak pelapis, Bung. Betul. Kita punya Kartika Widayanto, punya Brilian Nagita, punya Hamzah Desta Lutai, punya pelapis sekelas seorang David Maulana. Luar biasa. Randy Juliansa umpan kepada punggung 23 Yani Mulyadi tadi. Randy Juliansa kita lihat. Lemah sekali. Betul-betul kita butuh seorang finisher, Bung. Betul sekali. Memang praktis sulit sekali ya mencari seorang target man, seorang finisher. Seharusnya saya, Bung, tapi umurnya udah lewat. Betul sekali. Ya, kita banyak melahirkan gelandang hebat, kita banyak melahirkan defender hebat, sayap hebat, tapi sulit sekali melahirkan seorang bomber. Betul sekali. Fadilah Nur Rahman, baik sekali, tenang sekali Fadilah Nur Rahman. Dalam posisi tertekan, namun dia masih bisa mengambil keputusan secara tepat. Bertarung di sana Andre Octaviansyah. Bersiap-siap pula di sana di pinggir lapangan Aban Yudhistira, seorang center back, Bung. Betul, 3 pemain lagi ya disiapkan ya. Betul sekali. Tampaknya 3 pemain belakang semua yang akan ditarik keluar di 10 menit terakhir. Yadi Moyadi sangat cepat. Sukra ke belakang, bebas Andre Octaviansyah. Terlambat menjemput bola tadi Andre Octaviansyah, terlebih dahulu diintercept tadi Yuda Febrian. Dibuang saja oleh Yuda Febrian. Nampaknya ada pemain yang tergeletak dan pergantian langsung dilakukan. 3 pemain langsung ditarik oleh Fahri Husaini. Punggung 16 dan 12 dan 26 yaitu masing-masing bernama Rifki Dwi Septian. Lalu ada nama Miftahul Sabta Anjar Prasdika dan pemain bernomor 26 Aban Yudhistira. Ketiganya adalah center back dan setback. Betul sekali ya. Ini berarti 11 pemain sudah digantikan ya. 11 pemain sudah digantikan. Dan pergantian terakhir adalah pemain yang tadi kita sebutkan. Betul. Di belakang. Iya. Muhammad Reza Fauzan, Fadilah Nur Rahman, dan satu lagi Amiruddin Bagas Kava Arizki. Ini saya melihat pemain berumur punggung 2 ini, Amiruddin Bagas Kava Arizki, kalau bisa mempertahankan kualitas gaya main ini, saya pikir
akan menjadi rebutan ya klub Ya. lokal di Indonesia. Berposisi sebagai seorang bek kanan, dia bisa tampil layaknya seorang side back modern. Betul, side back modern, wing back modern ya. Ya. Jika pemain langsung dimasukkan Fariusa ini. Apa Yudhistira, Tako Septa, dan pemain bergabung 16 Rifki Dwi Septian. 11 pemain sudah dimasukkan oleh coach Fahri Husaini menggantikan lain yang sebelumnya bermain di babak pertama maupun di awal babak kedua. Jadi Mulyadi, David Maulana, Yuda Febrian melebar ke kiri. Kali ini mencoba untuk memberikan ancaman Andre Otaviansa. Umpan terobosan tadi Andre. Kembali David Maulana kuasai bola. David Maulana. Yuda Febrian kuasai bola. Berikan bola melebar ke sisi yang berlawanan. Ada Sukrayatul. Sukrayatul cukup baik. Masih Sukra. Andre Otaviansa di blok tadi. Kita lihat David Maulana. Wow, luar biasa. Menikmati, enjoy dengan tampilan, enjoy dengan permainan. Ya, ini bukan sekedar pemain-pemain bagus ya, tapi seniman-seniman ya. Calon-calon seniman lapangan hijau kita ya. Luar biasa, aplaus menggema di Stadion Bukti. Betul sekali. Saya menyebut ini bukan sekedar pemain-pemain bagus, pemain-pemain potensial, tapi calon seniman-seniman lapangan hijau kita ya. Betul sekali. Puji untuk malam hari ini untuk Timnas 16. Silakan Anda nikmati. Namun ke depan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Betul. Jangan berpuas diri cepat ya, cepat-cepat puas diri. Dan nampak pemain dari Singapura berpunggung 17, yakni Ilhan Fandi Ahmad, yang terpincang-pincang nampaknya dia. Di sini kita lihat bagaimana Bung, penampilan sangat baik dari seorang Septian David atau David Maulana tanpa Septian. Luar biasa dukungannya diberikan oleh supporter yang hadir di Stadion Bawa Mukti. Terlihat sepintas tadi Bupati Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta yang hadir di stadion ini juga memberikan dukungan. David Maulana, Yuda Febrian. Cukup baik Yuda Febrian. Akan bola ke belakang. Umpan kali David Maulana menjadi poros permainan babak kedua ini untuk tim nasional Indonesia. Umpan mendatar. Luar biasa. Karena diberikan oleh Indonesia kepada Singapura. Namun kali ini Ilhan Fandi Ahmad berikan umpan yang salah. Maksudnya kepada Mark Ryan. Berburu-buru tadi jaga gawang kita. Randy Juliansa sering kehilangan bola. Cukup baik intercept yang dilakukan pemain kita. Bertarung terus luar biasa Mulyadi. Yadi Mulyadi berikan bola di sana. Kita lihat sebuah percobaan buru-buru tadi. Cukup banyak cara yang harus bisa diambil oleh Raihan Arijal Saputra. Namun dia lebih memilih untuk memberikan sebuah tendangan langsung ke depan gawang. Ya, kita lihat memang di Singapura ini Ilhan Fandi Ahmad adalah anak ketiga dari Fandi Ahmad. Betul. Salah satu legendaris dari tim nasional Singapura. Betul sekali. Yang pernah bermain untuk Niang Mitra ya. Betul sekali. Indonesia kembali menekan. Sedikit pelan tempo babak kedua ini. Di akhir babak kedua ini Randy Juliansa. Sebuah keputusan yang cukup berani diambil oleh Randy Juliansa tanpa mengontrol, langsung memberikan keputusan dengan sebuah bicycle kick. Betul. Ini peluang ketiga yang didapatkan oleh Randy ya. Ya, betul dan sekali. tiga-tiganya mengarah ke pelukan kiper. Betul sekali.
terus diasah kemampuan ini oleh Randy Juliansyah tentunya. Dan ini adalah pekerjaan rumah bagi Fahri Husain. Cukup baik jadi Mulyadi tadi, namun sayang sekali digagalkan. Ada David Maulana, umpan cukup manis David Maulana. Kita lihat Randy Juliansyah. Empat kalinya Randy Juliansyah punya peluang, namun tepat di pelukan penjaga gawang. Iya, Randy. Ini ya peluang-peluang seperti ini yang melatih Randy ya. Kita lihat sebetulnya saat kesempatan pertama tadi sudah Betul sekali. terbuka ya, tapi sayang Randy melakukan capping lagi ke sebelah kanan. Pelatih jatuh tadi. Serangan dari Singapura berbahaya kita lihat. Namun masih bisa tepat dipelukan penjaga mengganti Hafiz Fauzan Muzaki tadi. Ini dia Fahri Husain ini, pelatih yang besar bersama dengan PKT Bontang. Betul sekali. Cukup lama dia menunggangi PKT Bontang, dan sebelum menjadi pelatih dia adalah pemain legendaris Betul. dari PKT Bontang Di eranya Ansari ya. di eranya Ansari Lubis Ansari Lubis di tim nasional. internasional. Kita lihat di sana. Oh, peluang kembali dari Indonesia. Dibuang di sana dan jatuh di kaki para pemain Singapura, namun masih ada Andre Octaviansa. Andre Octaviansa diganggu dia. Bertarung bukan sebuah pelanggaran untuk Indonesia, justru sebaliknya pelanggaran yang didapatkan oleh Singapura atas pelanggaran yang dilakukan oleh Andre Octaviansa. Kita lihat kesalahan. Nampaknya harus diulangi kembali. Edi Rahmayadi Ya tampak puas ya. tampak puas melihat senyum merekah di bibirnya juga, Bung. Betul. Menandakan bagaimana timnas yang dibangun oleh Fahri Husain ini betul-betul tampil sangat luar biasa, menghibur, tidak hanya tampil luar biasa tapi menghibur, memberikan motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk terus optimis melihat potensi yang kita miliki, Bu. Betul, mudah-mudahan ini cuman tidak sekedar kemenangan di uji coba ya, tidak sekedar numpang lewat, tapi ada prestasi, ada Betul trofi yang mereka raih ya. Paling dekat adalah Piala AFF U15 Juli nanti. bulan depan ya, Juli nanti Dan mudah-mudahan di Bangkok ya. kami akan tetap terus secara eksklusif memberikan porsi bagi penampilan timnas U16 ini ke depannya, sehingga upaya kita untuk membangun tim nasional yang kuat serta bermartabat plus berprestasi tidak hanya akan jadi impian belaka, Betul. tapi akan menjadi sebuah kenyataan. Betul. Ya, kita perlu belajar dari, ya kita lihat dulu peluang. Kita perlu belajar dari Jepang ya. Betul sekali. Jepang kita tahu beberapa puluh tahun lalu bukan apa-apa. Belajar dari kita malah. Betul. Namun sejak 93 mereka membangun kompetisi J-League, mereka belajar dari kita dan mereka membangun 100 years vision ya. Yes. Visi 100 tahun, dan di situ klub-klub di liga mereka diharuskan untuk membangun tim-tim junior mereka berkompetisi dan juga berkolaborasi ya dengan departemen pendidikan mereka, membangun sebuah kompetisi di sekolah-sekolah, dan hasilnya kita bisa lihat Jepang menjadi salah satu kekuatan di Asia. Bahkan merepotkan ketika dia bermain di Piala Dunia. Betul sekali. Indonesia kembali melakukan sebuah serangan di sisa akhir babak yang kedua ini. Umpan langsung ke depan, dituju oleh Randy Juliansyah, namun bisa digagalkan oleh pemain Singapura. Kali ini mampu dihentikan oleh pemain Indonesia. Masih ada peluang di sana bagi Singapura. Umpan langsung ke depan. Offside. Terlihat di sini bagaimana dua tower yang baru dimasukkan oleh Fahri Husain ini belum terlihat padu, Bung. Betul sekali. Berbeda ketika seorang Fadilah Nur Rahman dan Reza Fauzan hadir di situ. Iya. Langsung turun ke bawah. Bagaimana seorang Edi Rahmayadi sudah siap-siap untuk menyelami pemain kita. Betul sekali. Memberikan apresiasi tentunya dengan penampilan yang sangat sempurna yang ditunjukkan oleh Garuda Asia di malam hari ini. Iya, tadi dia acungan jempol Jempol. 2 ya. Kita saksikan dari tangan beliau. Bola keluar. Sisa akhir waktu yang terus digunakan oleh pemain kita, memberikan tekanan terus-menerus, menguasai, dominan, banyak peluang. Namun sayang sekali hanya 4 gol, tapi 4 gol yang patut tersyukuri. Cukup baik, langsung berlari ke atas. Kita lihat tekanan dari Indonesia, kan begitu cukup baik, dan kita lihat peluang kembali. Apa yang terjadi? Menembak burung. Tendangan dari Sukra, Yato, Fajra, dan peluit panjang telah dititipkan oleh wasit Torik Al-Katiri.
sudah berakhirnya babak yang kedua untuk kemenangan Indonesia atas Singapura. Luar biasa keras.